Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Hamursalin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mau bertanya, adakah yang pernah bermain atau berwisata di wilayah ini? Atau makan makanan dari bahan utamanya ini? Atau juga menonton film ini? Ini semua berada di satu tempat, yaitu laut. Indonesia itu negara maritim, yang artinya Indonesia negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Pulau Indonesia berjumlah 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Sangat luas ya laut Indonesia. Jadi, apa saja ya potensi kemaritiman Indonesia itu? Yang pertama, perikanan. Perikanan laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah penangkapan ikan yang ada di Indonesia belum mencapai angka itu. Artinya, masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat ada perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan di timur. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 7,5 km. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelatis kecil. Di kawasan timur, rata-rata kedalaman laut yaitu 4.000 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan yaitu ikan pelatis besar seperti tuna dan cakalang. Penduduk Indonesia melakukan budidaya ikan di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di tambak adalah ikan bandeng dan udang. Kekayaan alam Indonesia berupa ikan banyak diambil oleh nelayan negara lain, berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan, yaitu Laut Arafuru, Papua di perairan Indonesia bagian timur. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Saat air laut surut, hutan mangrove akan bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung seperti muara sungai dan laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia, adalah fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat tinggal binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis lainnya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut atau pengikisan dari air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kayu bakau untuk bahan kayu bakar, bahan pembuat arang, dan bahan pembuat kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misal udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Hutan mangrove juga bisa dijadikan tempat wisata.
Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat, Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara, Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan, Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Luas hutan mangrove mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95 km pesisir Indonesia. Tetapi hutan mangrove di Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas hutan mangrove terbesar ada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Itulah video dari saya dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.